Saat gadis ini datang ke rumah pamannya yang kaya untuk bermain, dia melihat sebuah robot yang aneh. Salah satu lengan robot itu menghilang. Gadis itu lalu tak sengaja membawa robot itu pulang. Kebetulan, itu dilihat oleh Chris. Aku mengambilnya dari rumah pamanku. Bukankah lengan robot milikmu bisa dihubungkan ke dalam robot ini? Chris lalu bergegas ke dalam kamarnya dan mengeluarkan lengan robot miliknya. Setelah mencoba menghubungkannya, lengan itu masuk dengan sempurna. Saat itu, Chris mulai sakit kepala lagi. Nyatanya yang hilang juga berangsur-angsur kembali. Ternyata, dia adalah putra pria kaya bernama Jack yang telah lama hilang, dan bukanlah seorang yatim piatu. Setelah itu, Chris pergi ke rumah Jack, dan ingin melihat keluarganya, tapi melihat perilaku Chris yang misterius. Jack curiga dia adalah seorang pencuri. Setelah Chris mengatakan beberapa hal, Jack langsung meninjunya. Siapa kamu dan apa hakmu memukulku? Di mata Jack, Chris adalah seorang pembohong. Melihat Chris terluka, Jack mengeluarkan 200.000 dan melemparnya ke tanah. Jangan menumpahkan darah di pintuku. Orang sampah. Chris sangat kecewa dengan Jack dan lebih suka menjadi seorang yatim piatu. Dia juga tak pernah menginginkan uang Jack karena dirinya punya kemampuan yang luar biasa. Kelak, dia juga akan membeli kerajaan bisnis Jack. Saat Chris sedang bersedih, dia mengingat kembali pengasuh yang mengusirnya dari rumah dan menjadikannya sebagai yatim piatu selama 20 tahun. Dia lantas harus membalaskan dendam ini. Ada 5 orang di dalam rumah Jack. Jack juga pasti tak tahu identitas Chris sebagai anaknya. Tapi Max yang adalah adik Chris seharusnya tahu identitasnya dan sengaja tak memberitahu Jack. Chris lalu datang ke panti asuhan untuk bertanya dan mengetahui kakaknya yang bernama Jill dan pengasuhnya yang bernama Bella pernah diam-diam menyelidiki dirinya. Sepertinya, ada 3 orang jahat dari ke-5 orang di dalam rumah Jack. Jack juga pasti telah ditipu oleh mereka bertiga. Setelah itu, Chris datang ke rumah Jack lagi. Tapi dia tak menyatakan dirinya sebagai putra Jack yang hilang, dan malah mengaku sebagai teman putra Jack di panti asuhan. Dia juga membawa pakaian yang dipakai putra Jack saat masih kecil. Tapi Jack masih curiga. Apakah kamu sedang bercanda? Tuan Jack, orang ini berbohong. Apakah kamu punya bukti? Kenapa kamu mengatakan hal konyol seperti itu? Chris lantas merasa aneh. Keluarga kalian telah mencari putra Jack yang hilang selama 20 tahun. Sekarang, setelah mendengar berita tentangnya, kalian malah ingin mengusirku. Apakah kalian tak ingin putra Jack untuk kembali? Kamu pasti membeli pakaian ini setelah melihat foto putra Jack untuk menipu kami. Tapi bibi yang bernama Maya berkata, pakaian ini pasti adalah pakaian putra Jack karena ada inisial namanya yang dijahit oleh istri Jack. Tapi Jack masih tak percaya. Dia lalu meminta Chris untuk menunjukkan lebih banyak bukti. Tapi Chris sama sekali tak terburu-buru. Dia lalu menceritakan sebuah kisah tentang dirinya bersama Jack. Baru saat itulah Jack mempercayainya. Dia lalu mengobrol dengan Chris secara pribadi. Saat itu, ketiga orang jahat yang ada di luar masih curiga. Kenapa Chris tak langsung mengungkap identitasnya? Setelah Chris pergi, ketiga orang jahat mulai mencuci otak Jack lagi. Menantu Jack yang bernama Lily juga datang untuk membantu. Dia berkata Chris adalah pembohong. Chris lantas mengirim sehelai rambutnya dan berkata itu adalah rambut putra Jack, agar Jack bisa melakukan tes paternitas. Itu lantas bisa digunakan sebagai bukti. Alasan dirinya tak memberikan rambutnya kemarin adalah karena ada 3 orang jahat di dalam rumah Jack. Jack akhirnya tak peduli lagi. Sesampainya di rumah, dia menunjukkan rambut Chris pada semua orang dan berkata akan melakukan tes DNA. Alhasil malam itu, Chris diserang. Seseorang juga menyelinap ke dalam kantor Jack untuk mencari rambut itu. Tapi saat itu, siapa itu? Ternyata, Jack sudah lama menunggu.